Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur beberapa hari kita sudah melewati tahun yang baru ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Puji Tuhan, perjalanan hidup manusia di muka bumi ini melewati musim demi musim. Setiap musim adalah musim yang baru, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Setiap musim adalah proses yang harus kita jalani. Sebab Tuhan memiliki tujuan dalam setiap proses. Jadi semua yang terjadi dan kita alami tidaklah kebetulan. Dan saat ini kita sudah berada di tahun yang baru. Artinya musim kehidupan yang baru sedang dan akan kita jalani. Musim tahun 2021 telah kita lewati dengan aneka nuansa keberhasilan dan kegagalan, sukacita dan dukacita, tawa dan tangis, dan kita bisa melewati semua itu karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Faktanya memang tahun 2021 bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa di seluruh dunia merupakan tahun yang berat. Karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan ditemukan varian yang baru sehingga banyak orang menjadi bingung, menjadi cemas, bahkan pesimis dan putus asa untuk melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru ini. Apapun yang kita alami sepanjang tahun 2021, ketahuilah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita dan menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kita dan siap memberkati kita dengan berkat-berkat yang baru. Jika manusia senang dengan slogan fresh from the oven, demikian pun Tuhan. Mari kita lihat ayat berikut ini di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, belas kasihan Tuhan tak pernah habis, karena kasih sayangnya yang lembut tidak pernah gagal. Selalu baru setiap pagi, besar dan berlimpah kesetiaannya. Ketika kita bangun di pagi hari, Tuhan langsung menyapa kita dengan sebuah berkat yang baru, langsung dari surga. Tuhan selalu ingin melimpahi kita dengan rahmat yang baru dan segar, bukan sisa, bukan yang kadaluarsa, bukan ampas. Apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, Dia akan menyediakan segala yang terbaik yang berasal daripadanya untuk kita. Seperti itulah indahnya hidup bersama Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 26 sampai 27, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Tuhan membawa kita ke dalam pergantian musim agar kita mencari dan mengenal Tuhan, mengalami Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Sebuah kejutan bisa terjadi. Musim yang tak terduga bisa datang secara tiba-tiba dan memaksa kita untuk mengubah rencana, bahkan mungkin membelokkan arah hidup kita. Tentu menyenangkan bila musim tak terduga itu adalah musim yang indah. Tetapi kerap kali musim tak terduga itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin berat untuk dilalui. Misalnya kita divonis dokter menderita penyakit yang parah, kita kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, masalah yang bertubi-tubi dan lain-lain. Namun jangan gentar dan jangan berkecil hati. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Saat musim yang berat itu datang, penyertaannya selalu lebih dari cukup bagi kita. Tuhan selalu ada bagi kita di setiap musim hidup kita. Alkitab telah mencatat bukti penyertaan Tuhan atas umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Umat Israel melewati berbagai musim yang tidak mudah. Pada mulanya mereka menikmati hak istimewa di Mesir selama pemerintahan Yusuf. Segala kebutuhan mereka sangat terjamin,
sampai kemudian keadaan berubah drastis. Musim yang baru pun tiba dan musim itu membawa Israel ke dalam perbudakan. Di tengah penderitaan itu, datanglah secercah harapan akan kebebasan. Mereka pun melangkah keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun ternyata untuk menuju ke sana mereka harus mengalami musim padang gurun dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yaitu 40 tahun. Dan ketika tanah perjanjian sudah terpampang di depan mata, tidak serta-merta mereka bisa tinggal dengan nyaman di sana. Mereka harus merebutnya melalui peperangan demi peperangan. Semua musim yang harus mereka jalani sangat panjang dan membutuhkan pengorbanan. Tetapi kita bisa lihat, Tuhan selalu ada di setiap musim itu. Keberadaan Yusuf di Mesir merupakan bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, yang telah mempersiapkan segala sesuatu untuk memelihara umatnya dari kelaparan. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, 10 tulah di Mesir adalah demonstrasi kuasa Tuhan untuk membebaskan umatnya. Tanah Gosyen, tempat orang Israel tinggal, yang terluput dari tulah merupakan bukti bahwa Tuhan adalah penjaga dan pelindung umatnya. Tiang awan dan tiang api adalah manifestasi penyertaan Tuhan di padang gurun. Mana yang turun setiap pagi kecuali hari Sabat di padang gurun selama 40 tahun. Dan air yang memancar dari gunung batu adalah bukti bahwa Tuhan selalu memelihara umatnya, mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan umatnya. Dan tembok Yeriko yang runtuh serta peperangan demi peperangan yang dimenangkan oleh Israel adalah bukti pertolongan dan pembelaan Tuhan. Terlampau banyak bukti kehadiran Tuhan di dalam setiap musim yang harus kita lalui. Dalam kehidupan akan selalu ada yang namanya masa kesukaran. Musim kehidupan selalu silih berganti. Tetapi berkat di semua musim juga akan selalu ada bagi umat Tuhan yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam musim apapun hidup kita saat ini, ingatlah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jalani dan nikmati musim hidupmu bersama Tuhan. Ingatlah, kekristenan bukanlah sebuah kunci jawaban agar kita hidup tanpa kesulitan. Tetapi kekristenan adalah kunci jawaban untuk hidup bahagia dan menikmati setiap musim kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari jalani tahun yang baru, tahun 2022 ini dengan iman. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan atas ruang dan waktu. Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Engkau ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Oleh sebab itu, apapun yang akan kami jalani di tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu lebih dari cukup bagi kami. Dan kami akan melangkah dengan iman bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi persoalan masalah. Tuhan, Kau yang senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan, setiap kebijakan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para pengerja, aktivis gereja, para diaken. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Bersama-sama kami bersatu hati, bergandeng tangan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Bahkan seluruh umat Tuhan, Tuhan senantiasa akan memberkati apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan oleh umat-umat-Mu. Tuhan senantiasa membuat berhasil dan beruntung. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, kami percaya Tuhan menjadi sumber pertolongan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang berbeban berat Tuhan menjadi jalan keluar, menjadi kelegaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di sepanjang tahun ini bersama-sama dengan Tuhan.
karena kami tahu Tuhan ada di setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.